Ada sebuah rahasia di dapur yang seringkali menjadi perdebatan. Jadi benda ini berwujud kristal putih kecil-kecil ya, punya nama keren yaitu monosodium glutamat. Nah, tapi lebih sering kita panggil dengan sebutan micin ya. Nah, ada yang bilang ini racun, bikin bodoh, dan juga berbahaya bagi kesehatan. Tapi apa benar demikian? Setuju? Nah, mari kita bahas ya, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Adam Ismail. Nah, kalau kita bicara soal masakan yang enak, pasti ada satu bahan yang sering disalahkan ya, atau dikambing hitamkan, yaitu MSG. Nah, sejak kecil kita mungkin sering mendengar larangan dari orang tua, jangan banyak-banyak makan micin, nanti bodoh gitu ya. Nah, stigma ini sudah sangat melekat kuat di masyarakat. Tapi apakah kita pernah mendengar, ya mencari tahu, ya benar-benar tahu gitu ya, apa sih sebetulnya MSG ini dan bagaimana pandangan medis terhadapnya. Nah, hari ini ya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat MSG ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai bahan yang perlu kita pahami, sama seperti garam, gula, atau bumbu dapur lainnya ya. Nah, jadi ini perlu disimak baik-baik. Nah, asal-usul dan juga manfaat MSG ya, karena kenapa dia disebut dengan umami rasanya ya. Nah, ceritanya teman-teman ya. Jadi cerita tentang MSG ini kita mulai dari di Jepang ya. Jadi dimulai di Jepang lebih dari 100 tahun yang lalu ya, ada seorang profesor bernama Kikunai Ikeda. Nah, yang sangat penasaran mengapa ya kaldu rumput laut itu memiliki rasa yang begitu gurih dan juga nikmat. Nah, kemudian ya, berbeda dengan 4 rasa dasar lainnya seperti manis, ya, kemudian asam, asin, dan juga pahit. Nah, Profesor Ikeda ini pun ya berhasil ya mengisolasi senyawa yang bertanggung jawab atas rasa itu, yaitu glutamat. Nah, glutamat ini adalah asam amino yang secara alami ada di tubuh kita dan juga banyak ditemukan di makanan sehari-hari seperti tomat, keju, jamur, ya rumput laut. Nah, MSG atau monosodium glutamat ini, nah itu adalah bentuk garam dari glutamat. Nah, yang dibuat ya agar mudah digunakan dalam masakan. Nah, Profesor Ikeda ini ya menamai rasa gurih yang khas ini dengan sebutan umami. Nah, itu ya asal usulnya. Nah, jadi manfaat utama MSG sebenarnya sederhana sekali. Ya, dia menambahkan rasa umami, membuat makanan terasa lebih kaya dan juga lezat. Ya, ada satu manfaat lain yang sering dilupakan, ya karena rasa umami yang kuat. Nah, kita hanya butuh sedikit MSG untuk membuat masakan terasa nikmat. Bukan banyak ya, sedikit. Nah, hal ini bisa menjadi cara untuk mengurangi penggunaan garam dapur ya tanpa mengorbankan rasa. Nah, porsi kecil MSG ini bisa memberikan rasa asin dan juga gurih yang cukup ya, sehingga total konsumsi natrium ataupun garam dalam masakan kita ya setiap hari itu bisa jadi lebih rendah. Nah, dan ini tentu sangat baik teman-teman ya untuk kesehatan jantung dan juga tekanan darah kita. Nah, sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari cerita ini, yaitu mitos ya dan juga kekhawatiran yang mengelilingi MSG. Nah, jadi di Amerika pada tahun 1060-an ya, 1960-an muncul sebuah laporan tentang sindrom yang disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome. Nah, jadi beberapa orang mengaku merasa sakit kepala, ya mual, atau jantungnya berdebar setelah makan makanan Tiongkok yang diduga mengandung banyak MSG. Nah, laporan ini menyebar dengan cepat ya, menciptakan stigma negatif yang begitu kuat ya sampai ya hari ini. Nah, namun tahukah kamu ya, sejak saat itu ada puluhan penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menguji klaim tersebut ya. Para ilmuwan juga dari Badan Kesehatan Dunia seperti WHO ya, kemudian FDA itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, itu tidak pernah menemukan bukti ilmiah yang kuat dan juga konsisten bahwa MSG itu menyebabkan masalah kesehatan serius ya pada banyak orang ya ataupun populasi umum. Nah, mereka menyimpulkan bahwa bagi sebagian besar orang, nah itu MSG aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, reaksi yang dilaporkan mungkin terjadi pada sebagian kecil yang sensitif. Nah, sama seperti orang yang sensitif terhadap kopi, ya, coklat, ataupun makanan lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, kekhawatiran bahwa MSG itu racun, bikin bodoh,
atau berbahaya bagi otak adalah sebuah mitos yang sudah lama terbantahkan oleh ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, MSG ya itu sebuah bahan penyedap rasa yang membuat makanan lebih nikmat dan juga dapat membantu kita mengurangi penggunaan garam. Nah, bahaya sesungguhnya itu bukanlah MSG-nya. Ya, melainkan ya karena makanan ada MSG-nya jadi enak, ya orang makan jadinya berlebihan. Apalagi makanannya itu makanan berlemak, makanan manis misalkan ya, makanan tinggi kalori. Nah, jadi orang tidak bisa mengontrol nafsu makan ya, jadi makannya lebih banyak. Jadi dia tinggi kalori yang masuk, tinggi gula, tinggi lemak yang masuk di dalam tubuhnya. Jadi nggak bagus ya, tinggi garam pula. Nah, sama seperti gula atau garam, kuncinya adalah moderasi. Jadi menggunakan sedikit MSG untuk membuat masakan yang di rumah itu jadi lebih lezat dan juga tidak membahayakan kesehatan kamu ya ataupun keluarga kamu. Tapi jangan lupakan pentingnya nutrisi seimbang dari makanan utuh seperti buah, sayur ya, protein. Nah, teman-teman boleh mengkonsumsi MSG, pakai MSG tapi masaknya pakai ini ya, menu sehat ya. Nah, jadi teman-teman jangan mengkonsumsi makan MSG misalkan masaknya rendang terus, ya gulai terus, kari terus. Jadi yang sehat-sehat juga boleh. Ini lebih bagus. Nah, gimana teman-teman? Apakah masih ragu dengan MSG atau ada mitos makanan lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya untuk di like, di share dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Ya, sampai jumpa.